Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamila. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah FEBI UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan tema konsep dasar akuntansi manajemen. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, kita akan kembali mengulas informasi penting dari tema yang akan kita bahas hari ini. Adapun poin materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kegunaan informasi akuntansi manajemen. Di sini kita akan mengulas bagaimana akuntansi manajemen itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak internal perusahaan maupun bagi kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena seorang akuntan manajemen, dia akan bertanggung jawab terhadap beberapa pihak. Yang pertama, terhadap perusahaan di mana dia berada. Yang kedua, terhadap profesi sebagai akuntan manajemen. Yang ketiga, terhadap masyarakat di mana dia berkehidupan. Nah, di sini kita akan mengulas kembali yang kedua, poinnya adalah perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dulu di awal perkuliahan ketika kita belajar akuntansi, kita diajarkan bagaimana menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk atau output dari akuntansi keuangan. Sementara dalam akuntansi manajemen, kita akan belajar bagaimana informasi dan laporan membantu pihak internal perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian kita juga akan mengulas terkait dengan isu-isu yang sedang hangat dalam kaitannya bidang akuntansi manajemen di dunia internasional maupun perkembangan akuntansi manajemen yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nanti kita akan membahas bagaimana peran dan perilaku etis akuntan manajemen. Dan yang terakhir, kita akan mengulas landasan syariah dari poin materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa, siap konsentrasi? Kita akan menuju bahasan yang pertama mengenai kegunaan dari informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen terkait dengan segala informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan ternyata berguna untuk dua macam kegunaan. Yang pertama, sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Di sini kita sebagai sebuah perusahaan tentunya membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam merencanakan kegiatan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kita ambil laporan anggaran. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Nah, anggaran ini disusun pada tahun sebelumnya dengan tujuan membantu pihak internal organisasi atau perusahaan dalam merencanakan kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah berjalannya waktu, maka anggaran akan bermanfaat sebagai alat pengendalian. Di sini kita bisa melihat apakah varians atau penyimpangan rencana yang sudah kita buat dengan realisasi yang sudah terjadi. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tentu sangat bermanfaat bagi evaluasi dan monitoring, sehingga di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan dapat meningkatkan kinerja secara lebih baik lagi. Kemudian kegunaan yang kedua adalah sebagai alat pelaporan kegiatan. Nah, kita ambil contoh tadi laporan anggaran sebagai laporan akuntansi manajemen. Anggaran ini ternyata juga berguna sebagai alat pelaporan kegiatan. Kenapa? Di awal ketika kita merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan, maka kita harus berpedoman merujuk pada rencana yang telah kita susun. Ya, jadi tidak sembarangan dalam beraktivitas, tentunya merujuk kepada anggaran yang telah disusun di awal tahun kegiatan. Setelah berjalannya kegiatan, maka kita dapat mengevaluasi apakah kegiatan yang kita lakukan sesuai atau tidak dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, adik-adik yang saya sayangi, kita akan lanjut ke perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah dua bidang akuntansi yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kita lihat dari segi tujuannya, maka informasi atau laporan akuntansi keuangan biasanya digunakan untuk kebutuhan pihak eksternal perusahaan, baik itu sebagai investor atau sebagai pemerintah regulator. Maka informasi keuangan berupa laporan keuangan, neraca, laba rugi, maupun laporan keuangan yang lainnya sangat dibutuhkan ketika kita membutuhkan investor dalam menanamkan modal di perusahaan kita. Sementara dalam akuntansi manajemen, ya, contohnya adalah laporan kinerja atau laporan anggaran. Maka informasi ini tujuannya adalah untuk kebutuhan pihak internal perusahaan kita. Untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan. Misalnya, dari laporan kinerja akan kelihatan kegiatan mana yang memiliki efek dampak signifikan bagi pencapaian tujuan perusahaan kita.
Jika kegiatan ini memiliki efek atau dampak yang positif dan sangat besar, signifikan, maka silakan dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Tetapi jika kegiatan ini ternyata tidak memiliki efek yang signifikan, ataupun memiliki efek tetapi sangat kecil sekali, atau memiliki efek tetapi negatif, ya, maka kegiatan seperti ini sebaiknya dihilangkan. Kemudian jika kita lihat yang kedua, dari segi penggunanya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa akuntansi manajemen penggunanya adalah pihak internal perusahaan kita. Apakah karyawan, ataukah manajer, ataukah pemilik saham, pemilik modal. Namun, akuntansi keuangan biasanya penggunanya adalah pihak internal, ya, pihak eksternal yang berasal dari luar perusahaan kita. Kemudian jika kita lihat yang ketiga, ruang lingkup penggunanya, maka akuntansi keuangan ini ruang lingkupnya biasanya secara keseluruhan perusahaan. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan, laporan laba rugi atau neraca, biasanya informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu adalah informasi keseluruhan perusahaan. Ya, jadi ada pendapatan dalam satu periode, maka pendapatan ini adalah mencakup pendapatan yang ada di seluruh unit-unit yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu. Sementara dalam akuntansi manajemen, ruang lingkupnya ya lebih detail. Biasanya kita tidak cuma membutuhkan satu bidang ilmu saja. Jadi bukan hanya membutuhkan bidang keilmuan akuntansi saja. Kenapa saya katakan demikian? Kita ambil contoh satu ya. Sebagaimana laporan akuntansi manajemen tadi. Dalam penganggaran di sebuah perusahaan industri kimia, maka tentunya membutuhkan informasi dan tim ahli untuk dapat menginformasikan secara lebih detail terhadap produk-produk kimia yang ada di perusahaan kita. Misalnya, kita lihat dari segi yang ketiga ya, ruang lingkup penggunanya. Akuntansi keuangan biasanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Artinya apa? Kita ambil contoh satu laporan keuangan, seperti laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang memuat informasi untuk keseluruhan unit-unit yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi ketika kita melihat unsur-unsur atau komponen yang ada dalam laporan laba rugi, di sana ada pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pendapatan adalah total pendapatan yang ada di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi mencakup keseluruhan perusahaan tersebut. Tetapi jika kita mengulas mengenai akuntansi manajemen memiliki ruang lingkup yang lebih detail ya. Kita ambil contoh dalam akuntansi manajemen adalah contohnya laporan anggaran atau budget. Salah satu laporan anggaran adalah laporan biaya produksi seperti itu. Apakah dalam menyusun laporan biaya produksi hanya membutuhkan satu bidang keilmuan saja? Tentu tidak. Kenapa? Tergantung perusahaan di mana dia bergerak. Jika dia perusahaan farmasi, misalkan, maka dia tentu membutuhkan informasi dari ahli farmasi dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan biaya produksi. Misalnya, sebuah peralatan atau alat-alat kimia di dalam industri farmasi, dia memiliki masa penyimpanan tertentu yang mungkin tidak diketahui oleh bidang akuntansi, seperti itu ya. Dia membutuhkan temperatur penyimpanan di suhu tertentu supaya tidak rusak dan tidak memiliki efek negatif, seperti itu. Maka tentunya perusahaan industri farmasi atau obat-obatan ini membutuhkan informasi dari tenaga farmasi, dari ahli apoteker, dari ahli lainnya selain bidang keilmuan akuntansi, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih detail dalam hal penyusunan informasi akuntansi manajemen. Sebagaimana yang kita contohkan tadi adalah informasi yang ada dalam laporan anggaran biaya produksi. Untuk memproduksi satu jenis obat, maka kita membutuhkan biaya produksi apa-apa saja. Jika obat tersebut membutuhkan biaya ekstra dalam penyimpanan, dalam tim ahli yang melakukan pekerjaan tersebut ya, seperti dalam penyimpanan vaksin atau dalam perlakuan atau research and development terhadap satu jenis obat-obatan atau vaksin, maka tentunya dalam penentuan biaya produksi kita membutuhkan tenaga ahli yang paham terhadap hal-hal terkait bidang perusahaan tersebut. Kemudian dari segi rentang waktu, akuntansi keuangan biasanya memiliki data historis, data yang telah terjadi. Ketika kita membuat laporan keuangan, di sana ada pendapatan. Pendapatan kapan? Pendapatan yang sudah terjadi. Pendapatan yang sudah terjadi dalam rentang
periode akuntansi. Sementara di dalam akuntansi manajemen, kita memiliki orientasi data-data di masa yang akan datang. Contohnya tadi dalam penyusunan laporan anggaran, maka kita membutuhkan informasi rencana di masa yang akan datang yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan pihak internal perusahaan. Kita ambil contoh tadi dalam laporan anggaran penjualan. Di sana tertera informasi tahun depan perusahaan akan melakukan penjualan barang apa-apa saja. Berapa unit yang akan dijual, berapa harga yang akan dijual, seperti itu. Dan tentunya ini adalah informasi yang belum terjadi, sehingga orientasinya adalah data di masa yang akan datang. Kemudian dari segi fleksibilitas, maka informasi akuntansi keuangan ini sifatnya kaku. Kenapa dikatakan kaku? Karena harus sesuai dengan standar laporan yang berlaku umum. Dalam hal ini di Indonesia ada sebuah standar akuntansi keuangan atau SAK yang harus ditepati, yang harus dipedomani dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Berbeda halnya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini sifatnya lebih fleksibel. Kenapa dikatakan lebih fleksibel? Sebab dalam perlakuannya, akuntansi manajemen pedomannya, standarnya adalah analisis biaya dan manfaat. Jika lebih besar biayanya daripada manfaatnya, tidak usah dibuat. Suatu kebijakan yang akan diambil oleh manajer perusahaan mesti mempertimbangkan antara biaya dan manfaat. Jika lebih besar manfaatnya dari biayanya, silakan dibuat. Misalnya, ya, ketika pimpinan perusahaan memutuskan untuk memasang WiFi di perusahaan, apakah dengan pemasangan WiFi di perusahaan tersebut akan menambah kinerja, akan menambah perluasan pangsa pasar melalui digitalisasi, digital marketing, akan menambah semangat, motivasi, dan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan? Atau sebaliknya, penggunaan WiFi ini justru membuat karyawannya makin malas-malasan, hanya chatting dan menonton tontonan yang tidak bermanfaat, kinerjanya menurun, profesionalismenya menurun, dan lain sebagainya. Nah, jika alternatif yang pertama, ya, lebih besar manfaatnya daripada biayanya, silakan kita keluarkan biaya untuk pemasangan WiFi di perusahaan kita. Tetapi jika lebih besar mudaratnya atau biayanya dibandingkan dengan manfaatnya, maka tidak perlu digunakan. Tidak usah dipasang WiFi, cukup menggunakan pulsa biasa saja. Seperti itu. Nah, seorang manajer mesti bijak dalam mengambil keputusan. Karena itulah dibutuhkan informasi akuntansi manajemen. Baik, kita lanjut bahasan berikutnya terkait dengan current issue yang ada di dalam akuntansi manajemen. Di sini saya akan menampilkan beberapa artikel jurnal dengan tahun terbaru 2021 dan 2022 yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jurnal-jurnal atau artikel ilmiah ini kita ambil dari artikel bereputasi internasional, terindeks Scopus, dan lain sebagainya. Jika kita lihat current issue yang ternyata sedang hangat diteliti oleh para peneliti, maka tidak terlepas dari beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di sini terdapat banyak sekali penelitian yang terkait dengan environmental management accounting. Apa itu? Yakni akuntansi manajemen yang dekat dengan lingkungan. Banyak sekali para peneliti, artikel-artikel yang sudah muncul di belahan bumi ini, ya, yang meneliti tentang manajemen akuntansi, manajemen accounting dalam kaitannya dengan isu lingkungan, ya, atau istilahnya saat ini ada green economy, green accounting, atau green financing, seperti itu. Kemudian isu yang sedang hangat dibicarakan di dunia internasional yang kedua terkait dengan digitalisasi. Tentu kita banyak membaca artikel-artikel yang mengulas mengangkat digitalisasi, kemudian bagaimana digitalisasi ini dapat membantu pihak internal atau pihak manajer dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini bagaimana nih caranya kita untuk mengetahui apa isu yang terbaru dan sedang hangat? Adik-adik mahasiswa boleh menggunakan berbagai metode, boleh menggunakan berbagai cara penelusuran artikel, kemudian melakukan literatur review. Salah satunya adalah dengan cara penelusuran melalui Google Scholar. Tapi ingat, jangan lupa untuk membatasi 5 tahun terakhir saja. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish. Dan jangan lupa untuk membatasi tahunnya 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, silakan adik-adik menggunakan kinews.com untuk mencari artikel-artikel yang relevan dan related dengan bidang kajian kita. Nah, di sini kita bisa tetap up to date, ya, meskipun kita punya keterbatasan waktu dalam mempelajari mata kuliah yang kita cintai ini. Nah, kemudian kita beralih ke
peran dan perilaku etis akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen, ya, dia bertanggung jawab terhadap perusahaan di mana dia berada. Bagaimana caranya? Dengan menjaga perilaku etisnya, menjaga kode etik perusahaannya, ya. Kemudian kita juga menjaga norma-norma yang berlaku di lingkungan di mana kita berada. Kemudian di sini ada sebuah istilah, ya, Sarbanes-Oxley requirement. Nah, ini adalah sebuah standar yang berlaku di Amerika untuk menjaga kode etik, sebab banyak sekali akuntan-akuntan yang memiliki case-case yang perlu diperbaiki terkait perilaku etis ini. Kemudian di sini kita lihat ada IMA Standards yang akan memuat dan mengulas tentang kode-kode etik dan hal-hal yang bernilai tentunya bagi profesi akuntan manajemen. Apa itu? Di sini kita bisa lihat, ya, ada competence, ya, ada confidentiality, ada integrity, ada objectivity, dan ada ability for conflict resolution. Nah, adik-adik, pada kesempatan yang lain nanti kita akan mengulas satu demi satu peran dan perilaku etis akuntan manajemen ini. Silahkan membaca dan bersemangat lebih lagi menggali hal-hal baru, membaca lebih banyak artikel ilmiah sehingga kita bisa dapat pengayaan materi lebih daripada kita membaca satu buah buku, lebih daripada ketika kita mendengarkan Bapak Ibu dosen berbicara di depan kelas atau narasumber berbicara dalam sebuah webinar, ya. Karena penelusuran melalui literatur review adalah suatu keharusan bagi kita insan akademisi, baik dosen dan mahasiswa, untuk dapat mengembangkan keilmuan dan selalu up to date dengan perkembangan zaman. Yang terakhir tentang landasan syariah, ya. Ternyata akuntansi manajemen, ya, sangat relevan sekali jika kita lihat dari sisi syariah dan perkembangan ekonomi dan bisnis Islam. Mengapa dikatakan demikian? Sebab ketika kita memulai suatu bisnis atau suatu usaha atau suatu perusahaan, maka tentunya kita membutuhkan satu landasan atau pedoman. Nah, di sini kita lihat sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa bertanggung jawab adalah rambut terakhir, sikap yang diambil setelah keputusan diambil, apapun efek yang ditimbulkannya. Karena apa? Karena kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seperti itu. Nah, dimanapun kita sebagai seorang akuntan, maka kita adalah pemimpin dan tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas profesi dan kepemimpinan yang kita lakukan. Berkaca dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, maka tentunya akuntansi manajemen tidak terlepas dari landasan syariah dan rambu-rambu norma-norma yang ada di dalam syariat sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Kemudian kita lihat kembali sebuah surah Ar-Rum ayat 41-42. Di sini dikatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi Allah menegur, ya, kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Efek-efek ini tentu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, baik apapun yang kita lakukan dalam aktivitas dan kehidupan kita, dalam pekerjaan dan profesi kita sebagai seorang akuntan maupun sebagai seorang pelajar. Maka kita berkaca dari surah Ar-Rum ayat 41-42, ya. Sebagian kerusakan itu sebenarnya disebabkan oleh perilaku yang tidak etis, tidak berpegang pada norma, tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian di sini dikatakan bahwa, hai Muhammad, berpergianlah di muka bumi, lihatlah bagaimana kesudahan orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Maka di sini artinya apa? Artinya kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, maka kita sebenarnya diminta untuk senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya. Jika sebelum periode kita misalnya terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki atau terdapat kasus-kasus dalam dunia akuntan atau dalam dunia ekonomi, maka kita perlu berkaca dan mengambil langkah-langkah preventif, ya, untuk mencegah terjadinya berulangnya kerusakan-kerusakan yang telah terjadi di masa sebelumnya. Mungkin ini yang dapat kita ulas pada pertemuan kita kali ini. Semangat belajar dan semangat menuntut ilmu. Semoga apa yang kita ulas pada materi dan tema kita hari ini menambah dan mendapat ridhoan dari Allah, sehingga kita bisa lebih semangat ke depannya untuk berkontribusi dimanapun kita berada, baik sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen maupun sebagai tokoh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.